Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Semoga teman-teman selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini adalah hari yang sangat luar biasa karena hari ini saya akan membawakan sebuah materi bersama salah satu narasumber saya. Tahu nggak hari ini akan membahas apa? Nggak tahu kan? Nah, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang sangat sering kita dengar atau bahkan kita baca nih di media sosial, di TikTok, di Instagram, atau di berita. Mau tahu nggak kelanjutannya? Nah, dari itu, mari teman-teman selalu stay tune dan check it out. Oke teman-teman, hari ini saya sedang berada di kampus Universitas Sanada Dharma. Hari ini kita akan mengadakan podcast bertemakan remaja jompo. Bercanda teman-teman. Peduli menjadi pendengar. Bersama narasumber saya, kita akan mengadakan dan membahas tentang kepedulian gereja, tentang dokumen-dokumen gereja, dan banyak hal. Ikuti terus podcast kita. Check it out. Nah teman-teman, di sini ada salah satu narasumber nih yang dari bagi kita. Namanya Kak Eci dari Kampus 5 Universitas Sanada Dharma dari Prodi Pendidikan. Halo Kak Eci, gimana kabarnya? Puji Tuhan Kak Eci. Ya, puji Tuhan, semoga selalu diberkati dari Tuhan ya Kak Eci. Amin. Kak Eci atau Kak Eci ini enaknya? Kak Eci aja. Kak Eci ya, langsung masih muda ya lupa. Oke, Kak Eci. Nah, Kak Eci tahu nggak sih kenapa saya ada di sini? Tadi sih bingung ya, kok saya tiba-tiba diundang ke sini ya? Ada apa ya? Ini Kak Eci, ada salah satu bahasan yang menarik nih Kak, tentang apa materi yang saya omongin nih. Nah Kak Eci, belakangan ini kan sering kan kita melihat atau mendengar atau kita baca sendiri berita tentang kasus pembulian. Banyak orang-orang yang terkena kasus pembulian sampai mereka dikucilkan. Bahkan kita juga mendengar ada yang bunuh diri kan. Menurut Kak Eci nih, sebenarnya apa sih yang terjadi sama mereka tuh? Oke, kita tahu nih ya, kalau bullying itu kan tindakan yang agresif, tindakan yang disengaja untuk menyerang orang lain gitu. Terus tujuannya itu supaya orang lain itu merasa harga dirinya rendah gitu. Nah, kalau juga dari artikel yang aku baca nih ya, nah bullying itu kan membuat korban itu menderita secara emosional dan sosial. Nah, orang-orang yang menjadi korban bullying itu dampaknya bagi mereka merasa harga dirinya itu menjadi rendah, perlakuannya buruk, akibat dari perlakuan buruk yang mereka alami tadi. Nah, kita tahu juga kalau bullying itu kan dapat terjadi dari berbagai bentuk seperti menyerang fisik, terus juga verbal, sosial, dan sebagainya. Nah, yang sering dialami itu seperti korban bullying yang secara sosial gitu ya. Nah, salah satunya dampak dari bullying tadi itu orang akan mengalami trust issue. Nah, kondisi yang dimana orang itu sulit lagi untuk mempercayai orang-orang di sekitarnya. Nah, mereka akan merasa khawatir, terus juga menaruh kepercayaan kepada orang lain lagi gitu. Terus juga kalau sebenarnya orang-orang yang banyak ya orang yang mengalami hal-hal yang seperti itu, yang menjadi korban bullying itu. Nah, mereka tuh kayak kurang beradaptasi, terus adanya keterbelakang lain gitu yang berbeda dari orang lain. Nah, sehingga mereka tuh mudah menjadi sasaran bullying. Nah, akibatnya membuat orang-orang tuh gampang stres, depresi, dan sampai ya yang lebih parah itu kan ya, yang sering kita lihat itu kayak sampai bunuh diri gitu. Oke. Kalau dari Kak Eci sendiri nih, ada nggak sih pengalaman yang seperti Kak Eci alami itu, yang tentang terjadi bullying dan sebagainya? Ada nggak?
Oke, kalau seingatku tuh kayak di zaman SMP atau enggak SMA, SD lah gitu. SD. SMP, SD gitu. SD ya? Iya. Nah, itu tuh sering menjadi bahan candaan sama teman-teman, terus kayak diejek gitu. Nah, awalnya tuh ya biasa bercanda aja gitu ya kan, kita sengaja. Nah, tapi lama-lama candaan mereka tuh udah mulai berbeda gitu. Terus mulai masuk merambat ke sampai menghina fisik. Nah, tau kan ini orangnya kecil gitu Kecil, juga, ya. gitu kan. Kamu pendek banget sih gitu. Tumbuh tuh ke atas gitu. Bukan ke samping. Iya, bukan ke samping gitu kan, candaan-candaan. Iya. Nah, terus lama-lama itu merasa kayak udah berbeda nih, candaannya udah mulai berbeda. Terus ya awalnya menganggapnya biasa aja deh, biarin aja lah mereka ngejek atau membuatku seperti itu gitu kan, asalkan aku merasa tidak melakukan hal yang seperti mereka lakukan ke aku gitu. Nah, tapi ternyata semakin lama tuh kayak kena mental. Biasanya betul rasanya. Kena mental gitu kan. Nah, terus mulai merasa bahwa merasa terkucilkan, terus tidak pantas gitu ya berada di antara mereka itu gitu. Nah, lalu merasa untuk menjauhkan diri gitu ya. Merasa jauh, iya betul. Mengurung diri ya. Iya. Terkucilkan ya, mengurung diri ya. Nah, ketika ingin meluapkan sesuatu gitu kan, untuk pengen akan juga membalas, tapi kayak apalah gitu kan, tidak pantas lah perbuatan yang gitu kepada orang lain gitu kan. Nah, tahu kan karma ya? Iya, karma. Begitulah. Nah, terus pas kita ingin berbagi kayak janganlah buat aku kayak gini gitu kan, nggak ada yang mau mendengarkan gitu, terus tidak direspon dalam bentuk emosional kita tuh. Nah, akhirnya segala sesuatu bentuk emosional yang ada di diri saya itu kayak jadi saya pendam aja gitu ya kan, karena merasa males ada malasnya juga, terus kayak takut gitu untuk cerita ke orang-orang lain yang di sekitar. Terus kayak belum tentulah orang lain itu kan mendengar kita untuk bercerita, paling cuma dijawab oh iya gitu aja, semangat ya gitu kan, sabar. Sangat berat sekali Mbak cerita tadi, jadi sangat menguras mental ya dari saya tadi. Kan menguras mental ya, kita dulu Mbak. Nah, kita lanjut. Sebagai harapan KEC ini, sebagai korban yang pernah mengalami hal itu, apa sih harapannya KEC agar kedepannya tidak terjadi seperti itu? Khususnya kan harapan aku itu bukan malas lebih ke depannya, kayak mungkin canggung untuk bercerita, dan itu terjadi bahkan di sahabat kita sendiri, teman-teman terdekat sendiri. Apa sih harapan KEC kepada teman-teman yang sudah mengalami kayak itu, dan apa sih harapan bagi teman-teman sekitar kita yang tahu akan keadaan tersebut? Bisa diceritakan? Nah, kita tahu ya ada beberapa hal yang berada di dalam kendali kita dan di luar kendali kita. Nah, hal yang perlu kita tahu kan, hal yang berada dalam kendali kita itu tentunya reaksi kita kepada orang lain, terhadap suatu hal, terus pergaulan kita juga, mindset kita sendiri, terus keinginan kita, tindakan, terus keputusan, dan juga persepsi kita kepada suatu hal atau tanggapan orang lain gitu. Nah, hal-hal yang berada di luar kendali kita kan, ya tentunya opini orang lain terhadap kita gitu. Iya, betul. Terus juga perilaku orang lain itu tidak bisa kita handle, bukan handle gimana ya bahasanya? Kendalikan. Ya, begitulah. Iya. Terus juga keputusan orang lain itu terhadap kita, nah dan juga sebagainya begitu ya. Nah, hal-hal tersebut tuh perlu kita perhatikan gitu. Nah, apapun yang kita hadapi itu kita terima aja lah gitu. Semuanya kan tergantung pada diri kita sendiri yang untuk memilihnya mana yang perlu kita kelola. Gitu. Nah, kayak Ci, kita kan sebagai orang Katolik ya, ada nggak sih dokumen-dokumen yang membahas tentang pembulian atau mungkin sesuatu tentang orang-orang yang menderita, dan terkhususnya kita bagaimana kita menanggapi, gereja itu minta kita menanggapi ini loh,
kita sebaiknya bersama orang-orang yang seperti ini itu gimana? Ada nggak sih Kak? Nah, benar. Ada nih pesan dari Paus Fransiskus untuk kita orang muda. Nah, jadi Paus Fransiskus menyampaikan untuk kita semua, terutama kaum muda, dalam dokumen gereja yaitu Christus Vivit, artikel 75 sampai 84. Nah, yang intinya pesan Paus Fransiskus mengajak kita semua untuk peduli terhadap orang-orang yang menderita, miskin dan tersingkirkan dan sebagainya. Nah, terutama tadi pembahasan kita tentang bullying. Nah, mereka ini kan orang-orang yang memiliki luka, beban, dan kesedihan. Nah, mereka membutuhkan kasih dan kepedulian kita supaya menjadi obat untuk mereka, begitu. Oke teman-teman, topik yang kita bahas tadi sangat penting ya bagi kita, yaitu tentang kepedulian untuk menjadi pendengar yang baik, khususnya bagi mereka yang sedang merasa emosional, tantangan emosional seperti korban bullying, merasa feeling lonely, atau mereka yang berpikir tentang semua kesalahan itu terjadi karena kesalahan mereka. Kita bersama tadi juga menyelami tentang bagaimana dampak bullying mempengaruhi kepercayaan diri hingga menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan. Kak Eci juga bercerita tentang persoalannya dan juga tantangan yang pernah dihadapinya menjadi korban ejekan saat di sekolah dari SD, SMP, bahkan SMA ya Kak ya. Dan bagaimana hal itu membentuk pemahaman tentang pentingnya kehadiran orang yang mau mendengarkan dengan tulus. Kita belajar bahwa menjadi pendengar yang baik tidak hanya soal mendengar, tetapi juga memberi ruang bagi orang lain untuk merasa dihargai dan dipahami. Jadi pesan episode kali ini, mari kita ciptakan lingkungan yang penuh empati dan dukungan. Siapapun bisa menjadi pendengar yang baik, dan dengan itu kita bisa membuat perubahan yang berarti bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, di akhir video ini semuanya, ingat bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Kita tidak sendiri. Saya harap melalui pesan yang disampaikan Kak Eci tadi, teman-teman bisa dapat semangat baru buat menghadapi tantangan hidup, tetap peduli, tetap mendukung. Jadi teman-teman, itu tadi sedikit pembicaraan kita ya tentang maksudnya kesehatan mental ya Kak ya. Dan bagaimana tanggapan atau sudut pandang gereja itu menghadapi tantangan atau mungkin persoalan yang sering terjadi bagaimana saat ini, dan gereja serta gereja dan juga masyarakat bahkan juga Yesus juga bisa membantu kita melewati masa-masa sulit. Kalau teman-teman merasa konten ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya teman-teman, yang mungkin lagi butuh penguatan mental atau mungkin sudut pandang lain mengenai perasaan yang dihadapi teman-teman. Dan juga jangan ragu meninggalkan kolom komentar. Terima kasih sudah nonton selama video full ini. Saya Strong, Tuhan memberkati. Selamat sore, berkah dalam. Dadah.